Oke Pak, sudah bisa kita mulai Pak. Ya, bagaimana Pak Siva? Kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Aziz, lagi slow-slow santai aja, agak pusing, agak bingung, agak jenuh. Ini banyak kerjaan di sekolah. Pak Aziz gimana Oke, kabarnya ini? Alhamdulillah saya juga banyak kerjaan Pak. Tapi bagaimanapun semoga bisa kita lalui dengan baik Pak Siva. Tetap semangat Amin, ya Pak. amin, amin ya. Tetap semangat walau udah semakin luntur ini. Nah, Oke, yang penting lunturnya tidak bisa hilang Pak. Seperti uang kertas itu walaupun dicuci tidak akan luntur nominalnya Pak. luntur lagi. Iya, Pak Siva ini kira-kira ada apa nih Pak yang bisa kita perbincangkan atau kita diskusikan Pak kira-kira Pak? Mungkin bisa Ya, sharing-sharing Pak. kalau saya sih lagi pusing saja mengatasi anak ini Pak yang suka Oh, iya Pak ya. eh, terlambat dalam mengumpulkan tugas padahal sudah masuk sudah masuk mau penerimaan rapot ini atau maaf ini sudah masuk penilaian akhir sumatif tapi tugas-tugas mereka masih saja terlambat gitu. Padahal Berarti kan harusnya sudah clear dan mereka tinggal fokus saja untuk penilaian akhir sumatif. gitu Pak ya. Berarti cukup membuat Pak Siva ya kepikiran juga Pak ya jika ada masalah Iya seperti Pak. yang tadi Bapak utarakan Pak. Ya sang kepikiran, kasihan juga. Akan tetapi ya mau gimana lagi kan saya juga harus punya acuan untuk memberi nilai mereka Pak. Nggak mungkin kan saya kasih nol apalagi hasil yang minim kan kasihan juga mereka. Gitu. Berarti ini memang anu Pak ya. Tugas-tugas yang diberikan itu muara akhirnya kan untuk mengambil nanti nilai akhir Pak Siva di semester 1 Pak ya. Ya Pak, kan ya untuk mencapai target nilai yang bagus ya kan untuk harapan saya sih ada nilainya itu paling enggak nanti agar di semester 2 ada progresnya gitu. Betul betul. Ya, Jadi jangan sampai minim-minim banget lah Pak. Oh, gitu mikirnya kan. iya. Berarti memang tanggung jawab. Tapi Pak Siva ini wali kelas atau tidak Pak? Enggak Pak, saya tidak Oh, balik kelas, enggak. tapi saya pegang 10 kelas ini. Oh, ya, ya. Pegang 10 kelas cukup. Kalau SMA itu satu kelasnya saja berapa itu Pak ya? Satu Satu rombel. kelas 36. Wah, Nah, kalau 36 10 kali kelas 9. 360. Wah, oke Pak. Jadi hal yang paling mengusik Pak Siva saat ini berarti tadi itu Pak ya masalah apa itu Pak? Lupa saya tadi. Enggak. Ya, Masalah pengumpulan tugas ya. ya tanggung jawab yang kurang dari anak dalam mengumpulkan tugas atau terlambatnya anak ya dalam melaksanakan tugasnya. Kira-kira Kalau sekarang gimana Pak? ya Pak, dilanjut aja Pak. Bagaimana Pak? Ya kalau sekarang kan kita tidak bisa memaksa ya Pak untuk tugas. Ayo nekan pressure secara kata ayo tugas-tugas tapi sekarang kan kalau kurikulum merdeka itu di mana anak-anak bisa membebaskan anak-anak bebas kapan mengumpulkan tugasnya, kapan apa saja yang pengen dikumpulkan dan bahkan tugasnya itu tidak walaupun hanya tugasnya banyak tapi mengumpulkan satu saja satu tugas itu sudah bisa dibuat acuan. Kalau dalam kurikulum merdeka seperti itu sepengetahuan saya. Lah itulah yang bikin kita juga bingung kan ada rasa iri juga dari anak-anak kok Pak mereka itu nggak pernah ngumpulin tugas kok tiba-tiba dapat nilai tiba-tiba nggak pernah ditegur itu salah satu yang jadi masalah juga. Oke Pak, berarti kan titik beratnya ini dari 10 kelas itu Pak, apakah sebarannya itu
merata atau ada yang tingkat keparahannya ringan, sedang atau berat, Pak? Menurut Pak Siva setelah pengumpulan datanya bagaimana, Pak? Kalau dari identifikasi saya itu 80%, 80% itu anak-anak bertanggung jawab, Pak. Ya. Terus 15% itu ya butuh perhatian, dan 5%-nya itu memang benar-benar tidak hanya butuh perhatian tapi juga butuh penanganan yang ekstra juga. Berarti kan walaupun 20% ini cukup membuat kita pusing, Pak ya. Harus Iya, apa istilahnya butuh perhatian khusus ya seperti itu. khusus. Nah, ini Pak Siva, kalau boleh saya tahu, Pak, itu setelah dianalisis itu penyebabnya itu apa, Pak? Kok sampai terlambat itu? Apakah bentuk tesnya atau waktu pengumpulannya kurang lama atau soalnya terlalu sulit atau modelnya teknik pengumpulannya atau bagaimana, Pak? Nanti mungkin kita bisa mengurai satu persatu, Pak. Ya, banyak faktor ya, Pak. Banyak faktor juga, bukan hanya sekedar dari faktor tentang di sekolah, juga jadi faktor keluarga juga di luar. Kalau saya ambil yang dari sekolah contohnya, terkadang mereka merasa karena tidak ada hukuman atau punishment yang membuat bikin jera, jadi mereka merasa merasa kalau nggak mengumpul kan nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Padahal kan itu salah satu acuan guru untuk memberikan nilai sumatif, ya kan. Nah, bahkan sikap seperti itu juga dijadikan sebagai acuan untuk memberikan nilai sikap juga lah. Itu yang kadang-kadang anak-anak lah nggak apa-apa telan. Nanti juga kalau ada kata-kata kadang-kadang tuh nanti juga kalau kurang dikasih tahu gini-gini itu lah, faktor yang agak, ya pertama itu meremehkan juga, terus gak ada punishment juga, terus rasa malas mereka juga itu, Pak. Terus ada juga masalah tentang, apalagi kalau tugas kelompok itu kan harus ada keterampilan mereka ya, keterampilan relasi dan lain-lain. Kadang-kadang mereka hanya mau berkelompok dengan circle-nya. Nah, itu yang bikin ya kita harus memberikan perhatian juga untuk anak-anak seperti itu. Dan ada juga yang yang keterlambat itu banyak, dari beberapa persen juga ada yang inklusi yang butuh perhatian khusus, butuh tuntunan. Gitu, Pak. Gitu, Jadi ya Pak Siva masih ya bisa itu, Pak. dilanjutkan. Silakan lanjut. Tentang faktor-faktornya itu, Pak ya. Berarti kan masalah yang berkaitan dengan teknis, masalah yang berkaitan dengan waktu dan sebagainya berarti tidak ada masalah, Pak ya. Berarti Kalau secara mungkin bisa Pak Siva simpulkan secara singkat itu faktor penyebabnya itu mungkin ada 1-2 apa yang nanti mungkin bisa kita rumuskan dalam mencari solusi agar tidak terlambat, Pak. Faktornya itu kira-kira apa, Pak? faktor yang mereka ya itu karena tidak ada target atau target mengumpulkan. Walaupun ada target, kadang-kadang mereka masih berpikir lah nanti juga bisa lah. Nah, itu karena tidak ada target yang jelas. Gimana, Pak? Tapi kalau dari analisis Pak Siva itu, apakah tugas yang diberikan itu memberikan unsur ketertarikan untuk menyelesaikan tugas itu atau mereka cuek-cuek saja, atau ya istilahnya tugas itu membuat mereka tertantang atau malah sekedar cuek seperti itu, Pak? Di beberapa kasus yang saya katakan tadi adalah ada data 20% yang butuh perhatian, itu mereka ada yang, kalau yang yang inklusi, itu mereka memang merasa
mereka tidak mampu. Jadi memang harus butuh tuntunan. Tapi kalau yang tidak inklusi, mereka memang pada dasarnya maaf saya katakan malas dan ogah-ogahan. Itu Pak Malas ya, dan berarti ogah-ogahan, malas dan ogah-ogahan, ya karena itu paling tidak diapa-apain. Nah, itulah yang ya, padahal ya padahal kita sudah sebelum memberikan tugas pun saya juga sudah memberi sudah menjalin kesepakatan dengan mereka. Nah, tapi ya oh. tetap seperti itu. Nah, gini Pak, kira-kira dari faktor-faktor itu yang mau dijadikan titik masuk Pak Siva dalam menyelesaikan agar pengumpulan itu bisa tepat waktu atau minimal walaupun terlambat tidak terlalu lama, itu kita Pak Siva itu mau bagaimana strategi masuknya dari faktornya itu kan saya rasa tadi ada yang mengatakan Pak Siva yang memang anaknya yang 20% itu ogah-ogahan. Nah, itu mungkin menurut Pak Siva nanti kita mau menyelesaikannya seperti apa Pak untuk yang 20% ini Pak? Kalau dilihat dari anaknya, kalau yang inklusi ya butuh penanganan khusus ya Pak, butuh perhatian khusus. Jadi kita benar-benar tuntun bagaimana cara mengerjakan tugasnya, ini harus ngapain, terus ketertarikan si anak itu dalam tugasnya itu apa, itu kita tuntun. Tapi kalau yang yang sikapnya malas-malasan dan lain-lain, ya kita membuat kesepakatan yang ada konsekuensi ketika mereka terlambat dalam hal mengumpulkan tugas atau lalai dan lain-lain, ya konsekuensinya ya kita sepakati bersama apa agar mereka juga bertanggung jawab dengan yang kita sepakati bersama-sama. Seperti itu Pak Ajis. Oke. Berarti dari sini akan ada sebuah solusi yang tidak hanya dilaksanakan sesaat Pak Siva ya, tapi berkelanjutan. Ya. Berarti kesimpulannya Pak, ada mungkin Pak Siva bisa menjabarkan Pak. Kira-kira kesimpulannya itu apa yang akan dilakukan nanti agar langkah pertama dan berkelanjutan itu bisa selalu terpantau anak-anak tersebut Pak? Yang pertama memang saya harus mengidentifikasi dulu anak-anak itu seperti apa, keterlambatnya karena apa, kasusnya seperti apa. Karena tidak semua anak kan terlambat mengumpulkan tugas karena malas, mungkin karena ada faktor X yang lain. Mungkin ada yang kerja malamnya atau ada yang apa. Nah, itu saya harus lebih identifikasi lebih mendalam tentang itu. Silakan on cam ya Pak Haji. Maaf Bu, on cam semua Bu. Yes. Ya. Bisa dilanjut? Ya bisa. Silakan. Itu terus kalau yang sifatnya adalah malas-malasan itu ya kita membuat kesepakatan seperti itu tadi ya. Tapi tetap tetap dengan menstimulus nilai-nilai positif ke dalam si anak tersebut agar rasa malas itu tidak berkelanjutan, bahkan mungkin bisa menghilangkan rasa malas itu. Untuk yang inklusi tadi ya kita menuntun mereka dengan baik. Itu Pak. Itu Pak ya. Berarti nanti kan yang jelas Pak Siva sudah membuat perencanaan. Semoga apa yang dijadikan planning tersebut bisa direncanakan dengan baik, diukur dengan seksama, kemudian terlaksana dan juga hasilnya sesuai yang diharapkan. Hanya sedikit bukan istilahnya memberikan cara Pak, cuman memang intinya kita bersabar dan tetap semangat karena intinya ini bukan sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat, pelan-pelan dan berkelanjutan. Kira-kira itu Pak Siva ya. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih sama-sama, ini sudah senang ini sudah mendengarkan sharing saya ini Pak.
Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sangat-sangat banyak. informasinya bisa menjadikan kita belajar bersama Pak Siva. Iya, terima kasih Pak Aziz. Oke. Selamat siang Pak Siva. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak Aziz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah Pak, ini kabarnya dalam keadaan fisik sehat walaupun agak capek banyak kerjaan. Jenengan juga mungkin sama karena kita sedang penilaian akhir semester ini. Cuacanya Ya Pak Pak. ini agak tidak menentu Pak Siva ya. Ya, di sini juga sudah mulai mendung Pak Aziz. Kita memang perlu harus jaga-jaga kondisi karena semakin mendekati apa penerimaan rapot ini semakin banyak kerjaan Pak. Semakin Betul. banyak kerjaan dan kadang-kadang ada kerjaan dadakan-dadakan yang kita nggak tahu dari mana tiba-tiba suruh menyelesaikan secepatnya. Lah itulah. Iya. Wah ini Tapi ngomong-ngomong ini Pak Aziz nih mau sharing apa atau mau cerita apa ini? ini Pak, kan ya biasa Pak. Namanya manusia itu terkadang karena kita di dalam sebuah institusi Pak Siva. Ya, kan kita tentunya banyak bergaul dengan orang Pak. Pastinya kita juga terkadang ada sesuatu yang ya biasalah Pak. Mungkin ada ketidakcocokan program-program atau visi-visi seperti itu. Dan rasa-rasanya kok saya butuh teman untuk sharing dan mungkin nanti bisa memberikan semangat lah kepada saya Pak. Wah kayaknya ini ada sedikit keresahan dalam Pak Aziz ini Iya. mengenai partner-partnernya. Oh gitu. Ya dalam hal apa bekerja kelompok di setiap institusi memang seperti itu Pak. Kadang-kadang ya kita merasa bekerja sendiri, tapi kadang-kadang kita juga tiba-tiba melalaikan tugas dan membiarkan temannya sendiri ya. Itu masalah biasa Pak. Tapi ya tetap kita harus semangat dan lain-lain. Terus keinginan Pak Aziz ini berarti seperti apa untuk agar apa di institusi Pak Aziz itu berjalan dengan baik, Pak Aziz nyaman semuanya, yang diinginkan Pak Aziz itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Siva atas meluangkan waktunya bisa bersharing dengan saya Pak. Ini kan saya itu kalau melihat perjalanan sekolah setiap tahun itu kan sebenarnya Pak Siva. Ya yang namanya institusi sekolah itu tidak lain dan tidak bukan kan regulasinya ya tidak banyak perubahan yang berarti Pak. Menurut saya kegiatannya ya jelas kita kegiatan pembelajaran, kemudian ada kegiatan yang bersifat akademis, ada yang bersifat non akademis. Nah, di samping itu juga kan kita juga yang jelas ada program-program sekolah Pak. Program-program yang bersifat ekstrakurikuler, ada juga program-program yang bersifat untuk meningkatkan hasil belajar murid seperti itu Pak. Nah, saya itu merasa kok kalau setiap ada program kerja yang dilaksanakan itu rasanya eksekusinya Pak. Jadi eksekusinya itu terkadang ada yang semangat program A, tapi nanti di program yang lain hanya beberapa personel yang turun tangan. Atau kalau programnya itu dirasa tidak banyak tantangan, itu justru malah yang turun menangani itu orang banyak. Tapi kalau kegiatannya itu bersifat mungkin waktunya, pelaksanaannya itu di luar hari-hari yang ya atau di hari-hari yang misalnya bukan di hari efektif gitu. Itu kok apalagi misalnya sore atau malam hari seperti itu karena kita misalnya ada
perkemahan lah seperti itu. Itu kelihatannya kok kekompakan satu guru-guru itu ada yang tidak kompak. Nanti walaupun satu orang bisa mengakibatkan menular dengan orang yang lain. Nah, seperti itu Pak yang saya rasakan. Wah, Pak Hadi ini pengen punya partner di sekolah itu benar saling membahu-membahu ya Pak ya. Saling bahu-membahu untuk kebaikan institusi, untuk kemajuan institusinya ya, sangat bagus sekali ini keinginan Pak. Nah, terus apakah ada hambatan ketika itu Pak? Hambatan hambatan atau kesulitan yang dihadapi Pak Aziz? Kenapa teman-teman cenderung kayak tidak saling bahu-membahu atau tidak kompak ketika ada antar tertentu yang tadi ceritakan Pak Aziz? Terus mungkin ada perasaan Pak Aziz yang mungkin agak jengkel atau gimana ketika ada hal seperti itu. Apa yang dirasakan selama ini Pak? Dan kesulitannya itu apa sebenarnya sih yang dihadapi Pak Aziz itu? Ya itu Pak. Tadi kan yang namanya terkadang di sekolah itu ada unsur-unsur ya masih adanya sekat Pak. Sekat di mana ada unsur yang lebih senior yang sudah lama di sekolah. Kemudian ada juga yang guru-guru baru seperti itu. Ada juga hal itu menyebabkan beberapa problem Pak Siva. Pertama misalnya kalau yang berkaitan dengan tadi masalah senioritas seperti itu ada istilahnya keengganan Pak untuk misalnya kalau di antara guru-guru ini sudah terjun semua, ada 1-2 orang senior yang terkadang tidak mengikuti atau tidak mensupport seperti itu menyebabkan kekompakan di antara teman-teman itu ya sedikit masalah iri lah Pak seperti itu, karena tidak 1-2 kali tapi hal ini berjalan berkali-kali seperti itu adalah tadi yang saya katakan faktor senioritas. Kemudian faktor yang kedua itu terkadang dianggap program kerjanya itu orang tersebut tidak setuju dengan program yang diusulkan oleh saya atau guru yang lain. Padahal di forum itu sudah disepakati Pak Siva, sudah disepakati bersama-sama bahwa itu akan menjadi program unggulan sekolah dan itu harus dilaksanakan dan dikerjakan itu orang-orangnya semua terlibat, bahkan dibuat jadwal seperti itu. Nah di situ karena ada faktor tidak setuju dengan program itu di forum dia berpendapat memang kurang setuju. Tapi hal itu sudah disepakati oleh forum bahwa program itu baik. Nah akhirnya karena tidak setuju dengan program itu, akhirnya program itu berjalan, tetapi ya seperti tadi kurang kompak karena ada beberapa personel yang tadinya tidak setuju itu tidak mau membantu atau tidak mau menjalankan program kerja tersebut. Dan faktor yang ketiga Pak, yaitu adalah yang berkaitan dengan istilahnya itu paradigma lama yang mengatakan tidak usah hal yang aneh-aneh seperti itu. Jadi kalau ada program yang dianggap aneh seperti itu, dirasa itu sudah neko-neko seperti itu Pak. Itu problemnya seperti itu Pak. Ya Pak Aziz, saya agak memahami ya karena biasanya kalau masalah senioritas itu kita yang lebih muda itu enggan dalam untuk memerintah atau yang lain. Dan terus dalam hal kadang-kadang program kita yang bisa dibilang adalah sesuai dengan zaman kita itu kadang-kadang dianggap itu cenderung mungkin mereka tidak bisa mengikuti atau bisa dibilang tuh ya kurang sepakat seperti itu. Terus ada hal mengenai program-program yang dirasa disesuaikan dengan zaman, tapi kadang-kadang pihak senior itu mereka atau bisa juga nggak hanya senior tapi ada beberapa yang teman partner kerja kita merasa wah ngapain sih nambah-nambah kerjaan dan lain-lain gitu.
ketika Pak Aziz tahu hal tersebut, faktor hambatan, terus perasaan timbul rasa iri dan kadang kesal, jengkel. Terus untuk mengendalikan perasaan itu seperti apa Pak Aziz? Ya gini Pak ya, akhirnya mungkin hal itu menjadi tantangan sih Pak sebenarnya. Walaupun ada rasa kecewa itu ya lumrah Pak. Dan itu alhamdulillah tidak bisa ya walaupun akhirnya terkadang saya apa ya sharing dengan teman-teman termasuk dengan Bapak itu dengan satu tujuan bahwa biar eh, banyak mendapatkan inspirasi Pak dari tiap sharing. Jadi salah satu menghadapi kendala seperti itu ya saya mencari solusi Pak. Salah satunya adalah sharing-sharing dengan teman, dengan rekan seperti itu. Dan alhamdulillah dari sharing-sharing kemudian bersama dengan rekan-rekan yang seide dan masih punya keinginan untuk maju Pak, itu akhirnya juga saya bersama teman-teman itu menganggap hal itu sebagai tantangan untuk diselesaikan. Ya kita jalankan walaupun ada beberapa guru yang mendukung atau kegiatan itu bisa berjalan tidak personel lengkap, tapi itu kami jadikan sebagai ya istilahnya alat agar semuanya nanti waktu yang akan menjawab Pak Siva. Jadi itu semua saya anggap nanti saya akan berusaha berbicara lebih dalam lagi tanpa harus menyinggung perasaan, tanpa harus ya istilahnya merendahkan entah katanya itu orang tua dan sebagainya. Jadi intinya saya dan tidak hanya saya Pak, ini dengan tim itu berusaha untuk memaksimalkan apa yang dimiliki oleh kami dari anak-anak terutama yang memang yang masih muda-muda. Mau tidak mau memang kita tidak lelah walaupun ada ya sedikit perbedaan misalnya. Jadi nanti kita buktikan dengan karya, kita buktikan dengan kegiatan ini loh, itu sebenarnya itu bermanfaat. Jadi setelah kami mungkin menggunakan pendekatan atau dulu-dulu itu kami terlalu ya istilahnya memaksa, pendekatannya terlalu pendekatan yang keras, memaksa dan akhirnya juga kecewa karena tidak disupport. Nah ini nanti mungkin sedikit demi sedikit akan kami sesuaikan lah program-program kerja yang mungkin dirasa tidak cocok itu apa, kok dikatakan tadi apa ya aneh-aneh itu apa. Jadi kita akan mengkomunikasikan ulang Pak, kita komunikasikan dan perlahan-lahan akan kita ajak juga akan kita beri istilahnya itu sinyal-sinyal rangsangan-rangsangan lah kepada para senior-senior itu, kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan program kerja yang sudah dilaksanakan. Mereka sudah lihat bagaimana keseruan programnya, bagaimana manfaatnya untuk peserta didik, murid, atau juga untuk warga sekolah. Mungkin hal itu menurut kami bisa memberikan, walaupun nanti hanya sedikit ya, memberikan apa ya istilahnya mengetuk pintu hatinya Pak. Itu harapan kami yang akan kami lakukan seperti itu Pak. Oh, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Itu rencana aksi yang benar-benar brilian dari Pak Aziz itu. Dari solusi yang Pak Aziz utarakan dan yang lain sampai membantu memberi rangsangan-rangsangan dan menunjukkan sesuatu bahwa yang muda juga bisa berkarya dengan baik, untuk itu bisa membentuk chemistry antara sama-sama antara yang partner kerja di sebuah institusi, Pak. Tapi juga kita harus juga punya komitmen yang lebih tentang hal itu. Kadang-kadang ketika kita mempunyai program kerja yang sudah kita susun, tapi maaf ini Pak ada yang mematahkan, itu pun kita seperti hilang rasa pengen berjuangnya Pak. Terus komitmen Pak Aziz ini dalam hal tadi yang solusi yang Pak Aziz utarakan itu apa saja, bagaimana komitmen yang Bapak buat agar program-program yang sudah disusun dan sudah disepakati itu berjalan lancar dan pihak-pihak yang biasanya adalah mematahkan semangat atau biasanya hanya sekedar nimbrung itu bisa ikut berpartisipasi. Itu bagaimana Pak Aziz?
Iya Pak, Siva, itu tadi kami akan melakukan pendekatan secara pelan-pelan, mungkin butuh waktu Pak intinya. Karena butuh waktu berarti kami akan tetap konsisten melaksanakan program itu walaupun memang belum melibatkan semua guru. Intinya adalah waktu Pak, mungkin ini yang kesabaran yang akan tetap kita lakukan agar program itu bisa berjalan dengan baik, yaitu tadi Pak, yang satu sabar, kemudian tetap mengkomunikasikan dengan pihak-pihak guru yang lain, dan saya rasa jika semua sudah terlibat dan manfaatnya itu dirasakan, nanti pelan-pelan mereka juga akan ikut andil dan bergabung dengan kami Pak. Kira-kira itu Pak, saya Pak. Ya. Keren Pak, keren ini Pak Aziz ini. Wah, senang nih bisa sharing sama Pak Aziz, bisa mendengar hal-hal positif dari Pak Aziz ini. Dari yang kita bicarakan tadi tuh Pak ya, antara apa hal-hal yang banyak itu kesimpulan yang bisa kita ambil itu apa ya Pak mengenai itu? Jadi memang butuh kesabaran, butuh waktu, dan istilahnya itu tetap semangat, karena mungkin kalau hari ini belum bisa, nanti waktu lain atau waktu yang akan datang itu apa yang kita harapkan bisa tercapai. Dan intinya ya tadi Pak. Amin. Terima kasih Pak Siva atas Terima kasih juga Pak Aziz. hari ini Pak. Wah, itu sangat berharga, sangat spesial sekali ini Pak Aziz bisa sharing seperti itu, nambah kasanah keilmuan itu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Siva. Terima kasih Pak Aziz, ya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.